Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi Al- wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia rahmat dan hidayahnya. Kita dapat bersama-sama secara daring mengikuti kegiatan diskusi mingguan Ngobrol Kamis. Satu hari banyak makna yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang sempat bergabung di pagi hari ini. Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Kota Kendari, serta yang saya banggakan Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara yang sempat bergabung sebagai peserta dalam diskusi kita di pagi hari ini. Izinkan saya, Ratno Erwin Amir, akan bertugas sebagai moderator dalam memandu jalannya diskusi kita hari ini. Adapun tema diskusi kita hari ini yaitu mengenai reposisi dan tantangan Bawaslu dalam arsitektur baru kepemiluan nasional saat tanggung jawab besar tak diiringi kewenangan yang kuat. Tema ini menyoroti situasi di mana Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Kota, memikul tanggung jawab besar dalam pengawasan. Namun masih menghadapi keterbatasan kewenangan, sumber daya, dan ruang gerak dalam sistem kepemiluan yang terus berubah. Hari ini kita akan mencoba mengurai persoalan itu secara jernih dan mudah-mudahan dari diskusi ini muncul rekomendasi yang sangat konstruktif. Untuk itu, perkenalkan saya telah hadir sebagai narasumber kita, Bapak Arham, selaku Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kota Kendari yang akan memaparkan analisis mendalam terkait posisi dan tantangan Bawaslu dalam konteks arsitektur baru kepemiluan nasional. Sembari menunggu pemantik kita, Bapak Haji Heri Iskandar, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Kordip, Pak Arham, untuk membawakan materi. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara beserta dengan Kabak dan Ibu Kabak dan staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir pada forum Zoom di kesempatan ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, para ketua dan anggota Bawaslu di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu sekalian, staf Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang hari ini meluangkan kesempatannya untuk turut serta mengikuti rangkaian kegiatan Ngobrol Kamis untuk episode yang terakhir di kesempatan saat ini. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua diberikan keluangan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti agenda rutin kita dalam Ngobrol Kamis yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana tiap-tiap anggota Bawaslu Kabupaten Kota ini menjadi narasumber di dalam kegiatan ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik yang telah mengantarkan kita ke alam yang penuh kebahagiaan seperti yang kita sama-sama lalui saat ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa
kami menganggap suatu kehormatan yang sangat besar diberikan kepada kami selaku anggota Bawaslu Kota Kendari untuk menyampaikan materi pada kegiatan ngobrol Kamis ini. Tentunya berdasarkan judul yang diberikan kepada kami, yaitu reposisi dan tantangan Bawaslu dalam arsitektur baru kepemiluan nasional saat tanggung jawab besar tak diiringi dengan kewenangan yang kuat. Jadi perlu kami tegaskan bahwa tema ini merupakan tema yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kami terjemahkan dan kami muat sebagai materi yang akan kami sampaikan di dalam kegiatan ngobrol Kamis ini. Oleh karena itu, kami sebagai orang yang ditunjuk untuk membawakan materi ini menyatakan kesiapan kami untuk mempresentasikan terkait tema yang diberikan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan tema ini juga, saya kira kalau tema reposisi dan tantangan Bawaslu dalam arsitektur baru kepemiluan nasional ini merupakan tema yang sangat besar skopnya, sehingga dalam isi materi kami nantinya mungkin akan dipersempit ke ranah Bawaslu Kabupaten Kota, yang dimana ya saya rasa ini relevan jika dibawakan oleh Bawaslu di tingkat kabupaten kota. Kalau bunyinya Bawaslu, ya mungkin yang paling pantas untuk membawakan materi ini adalah dari lingkungan Bawaslu, dalam hal ini Bawaslu Republik Indonesia, atau bisa juga mungkin ada kawan-kawan yang memiliki kedekatan atau interaksinya bisa langsung tembus ke Bawaslu Republik Indonesia, karena skop pergaulan nasional yang luas sehingga mungkin bisa memaparkan materi terkait dengan Bawaslu Republik Indonesia. Saya kira itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tema ini juga pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa penggunaan kata reposisi dan arsitektur di dalam tema ini saya kira ya perlu juga kita terjemahkan dulu sehingga kita memiliki pemahaman yang sama terhadap arti kata reposisi dan arsitektur di dalam tema yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Kalau berdasarkan terminologinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa reposisi ini mengandung 3 arti kata. Yang pertama, penataan kembali ke posisi semula. Jadi lembaga Bawaslu ini akan arahnya akan ditata kembali, ditempatkan pada ke posisinya yang semula. Ya, mungkin ada dalam proses perjalanannya ada pergeseran arah arah tanggung jawab dan kewenangannya, sehingga dia harus dilakukan reposisi dalam pengertian kata yang pertama. Kemudian untuk pengertian kata reposisi yang kedua, penempatan kembali ke posisi penataan kembali posisi yang ada. Ya, maksudnya ini juga harus kita terjemahkan dulu apakah terminologi reposisi yang kedua ini kita ambil untuk pendekatan yang akan kita gunakan di dalam judul ini. Kemudian terminologi yang ketiga, penempatan ke posisi yang berbeda atau baru. Jadi ya Bawaslu mungkin terhadap tanggung jawab dan kewenangannya ini ditempatkan kepada posisi yang berbeda atau yang baru. Berarti ada perubahan besar di dalamnya sehingga Bawaslu ini harus reposisi sebagai
sebuah lembaga di dalam eh, negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya kata reposisi ini dihubungkan dengan tantangan Bawaslu dalam arsitektur baru kepemiluan nasional. Nah, arsitektur ini kalau berdasarkan terminologinya dia adalah seni merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan dan sebagainya. Kemudian terminologi yang kedua, metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Nah, ini antara reposisi dan arsitektur ini kalau menurut saya istilah yang baru untuk kita gunakan di dalam kosakata kita sebagai orang yang berada di lingkungan Bawaslu yang menjalankan aktivitas, menjalankan tanggung jawab dan kewenangan yang telah diamanatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik di dalam Perbawaslu maupun di surat-surat edaran yang sudah kita terima dan kita laksanakan. Untuk kata reposisi dan arsitektur ini saya belum pernah temukan, sehingga saya menganggap itu adalah hal yang baru. Tetapi kalau reposisi dan arsitektur baru ini digunakan oleh masyarakat umum atau pegiat pemilu atau juga ya kelompok-kelompok pemerhati pemilu, ini mungkin saja dapat dapat dengan ya maksudnya tidak ada masalah bagi penggunaan kata ini. Ya sebagaimana tapi tetap dapat kita kritisi karena ada beberapa artikel juga yang telah memuat tulisan-tulisan mengenai evaluasi terhadap kelembagaan Bawaslu, di mana kemarin sempat juga ada saya baca bahwa ada kalimat reset yang digunakan untuk kelembagaan Bawaslu, sehingga memicu kritik bahwa kalau kita melakukan reset berarti menghapus sejarah kepemiluan, pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, sehingga itu hal yang merupakan tidak mungkin untuk kita lakukan, karena sejarah yang dibuat oleh Bawaslu untuk melakukan pengawasan dalam semua tahapan pemilu dan pemilihan itu saya kira sudah cukup panjang, sehingga yang kita perlukan sebagai lembaga yang terus melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tanggung jawab dan kewenangannya ini itu terus melakukan pembenahan ke arah yang lebih baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan ya sebelum sampai ke situ, dan rasa-rasanya untuk judul ini terkait dengan reposisi dan tantangan Bawaslu dalam arsitektur baru kepemiluan nasional, ini juga pernah dimuat di dalam tulisan di Harian Republik Merdeka ID dengan judul Reposisi Bawaslu dalam Arsitektur Baru Kepemiluan. Nah, mungkin tema ini bisa dicek di Harian Republik Merdeka ID. Nah, itu pernah dimuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan masuk kepada materi diskusi kita pada kesempatan hari ini. Bisa kok yang silakan moderator untuk menampilkan materi saya supaya bisa dilihat oleh peserta. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam penyampaian materi ini kami menspesifikkan pembahasan kami utamanya ya berkaitan dengan kelembagaan Bawaslu di kabupaten kota, utamanya berkaitan dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh kita sebagai Bawaslu di tingkat kabupaten kota. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini mungkin saya akan membacakan materi karena belum dapat ditampilkan secara utuh oleh moderator. Ya, jadi dasar hukum dari
penyampaian materi kami, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 2E ayat 5, pemilihan umum diselenggarakan oleh satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Rasa ini menjadi bagian penyelenggara pemilu yang berintegritas dan mandiri. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana menetapkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri pada pasal 93. Kemudian Bawaslu Kabupaten Kota dibentuk sebagai perpanjangan tangan Bawaslu pada pasal 101. Kemudian yang ketiga, bahwa Bawaslu itu telah mengeluarkan berbagai peraturan Bawaslu berkaitan dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diemban oleh Bawaslu Kabupaten Kota, yaitu pencegahan, kemudian pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Beberapa perbawaslu yang kami muat di dalam materi ini diantaranya adalah Perbawaslu 20 tahun 2018 tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum. Kemudian Perbawaslu 2 tahun 2023 tentang pengawasan, Perbawaslu 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Kemudian Perbawaslu 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum. Kemudian Perbawaslu 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Perbawaslu 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Perbawaslu 3 tahun 2023 tentang sentra penegakan hukum terpadu. Dan terakhir Perbawaslu 1 tahun 2025 tentang pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan MK nomor 31/PUU tahun 2013 mempertegas Bawaslu memiliki kewenangan kuasi yudisial, yaitu penyelesaian sengketa proses. Selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 tahun 2019 yang menegaskan fungsi pengawasan melekat dan preventif Bawaslu bersifat strategis dan konstitusional. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa Bawaslu Kabupaten Kota dalam dinamika penataan posisi, fungsi, dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota dalam sistem pengawasan pemilu, yaitu memiliki posisi yang strategis, bahwa Bawaslu Kabupaten Kota adalah ujung tombak pengawasan yang berinteraksi langsung dengan peserta pemilu, pemilih, dan pemangku kepentingan lokal, kemudian menjadi garda terdepan dalam pencegahan pelanggaran dan sengketa di lapangan, kemudian menjalankan fungsi penanganan pelanggaran administrasi, netralitas ASN, politik uang, serta sengketa proses. Nah, arah Bawaslu Kabupaten Kota dalam kepemiluan nasional ini maka dianggap perlu untuk adanya konsolidasi fungsi pengawasan, kemudian peningkatan status kelembagaan dan sumber daya manusia, kemudian penegasan peran koordinatif dan supervisi dari Bawaslu Provinsi terhadap Bawaslu Kabupaten Kota, kemudian optimalisasi fungsi pencegahan melalui kemitraan strategis dan pengawasan partisipatif. Selanjutnya, tantangan Bawaslu Kabupaten Kota tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan faktual dan normatif, diantaranya kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota yang masih terbatas. Banyak tanggung jawab melekat, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan pendidikan pemilih, namun tidak diimbangi dengan kewenangan yang kuat dalam penindakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Kota tidak memiliki kapasitas penegakan hukum penuh, masih tergantung pada Gakumdu. Kemudian masalah keterbatasan SDM dan anggaran, di mana jumlah personil pengawasan di tingkat kabupaten kota dan kecamatan masih terbatas.
kemudian skema honorarium dan dukungan fasilitas sharing tidak sebanding dengan beban kerja, kompleksitas dinamika politik lokal, ini hubungan dengan kepala daerah, ASN, dan elit politik lokal sering menjadi ujian independensi bagi Bawaslu di tingkat kabupaten kota. Selain itu, ada juga tekanan sosial dan politik yang bisa mempengaruhi kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu di tingkat kabupaten kota. Selanjutnya, terkait dengan digitalisasi, saya kira transformasi digital yang belum merata, di mana kesiapan teknologi pengawasan berbasis digital belum merata di semua daerah, dan kapasitas literasi digital pengawas di lapangan masih perlu untuk selalu ditingkatkan. Selanjutnya, adanya ketidakjelasan di dalam arah baru untuk Bawaslu tingkat kabupaten kota, yaitu belum adanya kejelasan mengenai status kelembagaan dalam wacana penyederhanaan struktur, kemudian kekhawatiran adanya akan degradasi peran jika kewenangan justru dikonsentrasikan di tingkat provinsi. Kemudian tanggung jawab besar dan kewenangan Bawaslu di kabupaten kota, beban fungsi meningkat sehingga diperlukan penguatan struktur legal formal dan sumber daya. Bawaslu kabupaten kota sebagai pelaksana teknis dan aktor substantif dalam memastikan integritas pemilu di wilayahnya. Strategi dan rekomendasi di antaranya kita memerlukan penguatan regulasi, yaitu revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk mempertegas status kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kota sebagai lembaga yang tetap dan mandiri. Kemudian penegasan kewenangan administratif dan penegakan hukum pemilu di tingkat lokal. Selanjutnya, terkait dengan peningkatan kapasitas SDM, ya, diperlukan pelatihan berjenjang dan sertifikasi kompetensi pengawas pemilu, kemudian penguatan sistem pengawasan dari ad hoc hingga Bawaslu tingkat kabupaten kota. Selanjutnya, perlu dilakukan optimalisasi pengawasan partisipatif. Ya, kita harus selalu mendorong partisipasi dari masyarakat sipil, kemudian mendorong penguatan bentuk pelaporan digital dan transparansi pengawasan. Kemudian selanjutnya, Bawaslu di tingkat kabupaten kota juga perlu melakukan sinergi dengan para pemangku kepentingan, yaitu dengan melakukan kolaborasi strategis antara Bawaslu, KPU, DKPP, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait lainnya dalam rangka membangun kemitraan yang berbasis kepercayaan dan akuntabilitas. Ya, saya kira sebagai penutup, momentum kepemiluan nasional merupakan hal penting untuk memperkuat fondasi pengawasan pemilu di Indonesia, sehingga tanggung jawab yang besar Bawaslu Kabupaten Kota perlu diiringi dengan perbaikan dan disempurnakan kewenangannya dalam mewujudkan pemilu berintegritas. Saya kira untuk sementara terkait dengan materi yang kami sampaikan itu dulu. Saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita saling memberikan masukan untuk bisa menjawab berbagai persoalan terkait dengan tanggung jawab besar yang kita miliki serta kewenangan yang kita miliki sebagai Bawaslu di tingkat kabupaten kota. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk mengawal proses selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya berhubung pemantik kita telah membersamai kita di pagi hari ini, saya persilakan kepada Bapak Haji Iskandar untuk memberikan pandangan terkait dengan tema kita di Kamis ngobrol pada hari ini.
Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pertama-tama permohonan maaf sebagai pemantik diskusi pada pagi hari ini tidak dapat hadir tepat waktu. Sementara ini juga membersamai rekan-rekan atau sahabat-sahabat sekalian masih berkendara, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi maksud dan tujuan giat kita pada pagi hari ini. Jadi menarik apa yang disampaikan narasumber kita pada pagi hari ini terkait dengan secara kumulatif memang permasalahan ini kita hampir seluruh Bawaslu tentu menghadapinya, bahwa memang ekspektasi atau harapan terhadap pemilu itu terlalu besar, dan proses ini tentunya titik tekannya ada di Bawaslu secara karena kalau tetangga kita ya sudah, mereka kan ya kami kan sudah menyelenggarakan, dan hal-hal lain misalnya terkait proses demokrasi atau kepemilian kita, memang harapannya bertumpu kepada Bawaslu, misalnya terhadap pelanggaran-pelanggaran apa segala macam. Nah, oleh narasumber tadi sampaikan bahwa memang kewenangan di Gakumdu misalnya penanganan pelanggaran yang kita tahu kita hanya pada tahap pemberkesan saja. Nah, idealnya memang kalau pemberkasan ya minimal sampai pada di penuntutan. Walaupun kita tidak sampai pada penuntutan, tetapi misalnya bisa saja kita dilibatkan pada proses penuntutannya. Walaupun memang kalau secara undang-undang kita tahu bahwa penuntutan itu adalah kewenangan kejaksaan. Nah, di situ kadang-kadang yang menjadi harapan besar pemilu itu tidak terpenuhi. Ya, kita tidak tahu juga seperti apa. Kita misalnya tahu bahwa yang bersangkutan ini benar-benar salah, tapi bisa saja pada proses penuntutannya ada hal-hal yang diburamkan. Jadi ketika vonis tersebut jatuh, masyarakat kadang-kadang segitu vonisnya paling. Aduh, Bawaslu lagi yang kayaknya masuk angin nih Bawaslunya. Padahal secara umum masyarakat tidak tahu kewenangan kita sampai di mana. Kedua, rekomendasi. Kita hanya merekomendasi kepada KPU, sementara KPU akhir-akhir ini ya seperti rekomendasi PSU misalnya. Sudah memakai dalil-dalil MK, jurisprudensi segala macam. Nah, yang menarik kita diskusikan pada pagi hari ini, tentunya ada dua hal yang menarik. Pertama, jika ada perbaikan regulasi, tentu masukan-masukan kita seperti apa ke depan yang tentunya dapat memperkuat kewenangan Bawaslu dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Nah, yang kedua ada lagi, ini yang menjadi hal terpenting. Misalnya dalam hal dalam penyusunan atau perubahan regulasi tersebut, regulasi di Bawaslu stagnan, tidak mengalami banyak perubahan atau tidak ada pemberian kewenangan yang lebih.
Nah, ini yang akan menarik kita diskusikan. Kira-kira kalau regulasi tersebut stagnan, tidak berubah, tidak bertambah. Nah, bagaimana kita menghadapi atau trik-trik apa yang tentu dapat kita terapkan, terobosan inovasi atau kreativitas seperti apa ke depan dengan batasan kewenangan tersebut, artinya kita mampu berbuat lebih banyak, lebih daripada yang sudah kita lalui. Mungkin sebagai pengantar diskusi atau pemantik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi permohonan maaf saya kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa dalam posisi berkendara ini tentu tidak maksimal juga saya dapat mengikutinya, tetapi sekali lagi insya Allah tidak mengurangi niat, maksud dan tujuan kita semua. Mungkin itu dulu, moderator saya kembalikan. Saya tetap memantau mengikuti, tapi kalau biasa maklum ini kita lagi di pelosok, kadang terlempar, kadang kencang, kadang kendur. Ya begitulah situasi Sulawesi Tenggara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak KJ Heri Iskandar selaku pemantik yang telah memberikan pandangan awal pada tema diskusi kita di pagi hari ini. Selanjutnya saya membuka sesi diskusi kepada Bapak Ibu peserta yang sempat hadir untuk dapat memberikan pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan pada Bapak Ibu peserta. Tahu nanti. Oh, satu malam ini. Apaan ini siapa ini? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau pandangannya terkait tema kita di hari ini. Staf Baik, Sultra. Andi. kepada Andi, staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu? Langsung persilakan. Baik, kepada Bapak Andil, saya kira langsung saja untuk memberikan pertanyaan kepada Siap. narasumber kita. Ya, terima kasih Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Sangat menarik, saya kira ini diskusi kita hari ini terkait reposisi atau strukturisasi. Menghubungkan dengan itu, dalam 1 minggu ini ada viral di pusat di Jakarta, itu ada proses jawab jinawab antara beberapa tokoh pemilu yang ada di Indonesia. Di dalam tulisan opini di kolom opini Kompas itu ada diskursus pendiskusian semacam mirip seperti reposisi, tapi dia menggunakan kosakata diksi reset penyelenggara pemilu. Di situ pertama dipantik oleh Ibu Titi Perludem, kemudian dijawab oleh salah satu pemerhati pemilu, kemudian ditengahi oleh Bapak Ketua Bawaslu RI, Bapak Rahmat Baja. Itu menarik di situ tentang reset penyelenggaraan pemilu. Tapi ada satu hal yang terangkat itu tentang adanya wacana akan dilakukannya rekrutmen penyelenggara secara serentak. Dampaknya nanti kemungkinan akan ada jabatan yang dipotong, dipercepat masa jabatannya kalau dilakukan secara serentak. Pertanyaannya, mohon izin Bapak Ibu pimpinan, pertanyaannya sudah sejauh mana kesiapan kita
atau bagaimana pandangan kita akan jika sewaktu-waktu isu atau wacana tersebut terrealisasi atau betul-betul diwujudkan akan dilakukan rekrutmen penyelenggaraan secara serentak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi pada Bapak Ibu peserta? Iya, sekarang. Sudah main kita? Iya. Sini, saya zoom dulu. Iya. Saya kira langsung saja dijawab pada narasumber kita itu terkait dengan adanya wacana akan dilakukannya rekrutmen serentak yang akan dapat mengurangi terkait dengan waktu dari penyelenggara pemilu. Bagus, lancar dah. Bapak narasumber, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator dan saudara penanya tadi, di mana tadi disampaikan oleh penanya bahwa ada semacam debat yang terjadi di luar lingkungan Bawaslu, yaitu adanya proses jawab jumawab antara tokoh Saya buka acara di sini. pemilu yang itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa selain reposisi ini ternyata penggunaan kata kata sudah dijawab Republik Indonesia bahwa proses kelembagaan sudah berlangsung lama dan melakukan aktivitas kelembagaannya dalam hal ini melakukan kegiatan pengawasan di dalam pemilihan itu sudah berjalan, sehingga kata reset ini ya tidak dapat digunakan untuk kelembagaan di Bawaslu Datang ke Bombana. menyeluruh, karena Tidak mau menjadi anggota perlu kita lakukan adalah terus melakukan perbaikan-perbaikan di internal kelembagaan untuk memperkuat posisi Bawaslu di dalam melakukan tanggung jawab dan kewenangannya, yaitu melakukan pengawasan penindakan. Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan bagaimana jika di dalam proses ini nantinya itu dilakukan rekrutmen penyelenggara secara serentak. Ya, sejauh mana pandangan kita jika hal itu terrealisasi? Saya kira kalau untuk kita di Bawaslu Kabupaten Kota sifatnya adalah melaksanakan semua perintah peraturan perundang-undangan. Jadi kita tidak ikut merancang kebijakan mengenai akan diadakannya seleksi dalam waktu dekat atau dalam waktu yang lebih lama ke depannya, tetapi kita sebagai Bawaslu di tingkat kabupaten kota, utamanya ketua dan anggota yang proses seleksinya itu dilakukan melalui metode pembentukan tim sel, kemudian mengikuti seleksi sehingga terpilih. Saya kira ini adalah tantangan yang harus kita hadapi sebagai anggota, ketua dan anggota di Bawaslu Kabupaten Kota, dan terhadap kondisi-kondisi yang dipertanyakan tadi, saya kira kita harus selalu siap dengan kondisi itu. Nah, karena kita berada di Bawaslu Kabupaten Kota, maka tentunya yang perlu kita lakukan adalah semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, serta memaksimalkan pelaksanaan kewenangan kita. Dan jika terjadi perubahan regulasi sebagaimana yang disampaikan oleh pemantik tadi, maka kita juga harus siap untuk melaksanakan seluruh perubahan regulasi tersebut. Nah, terkait adanya, saya langsung menyambung ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemantik tadi, bahwa
jika terjadi stagnasi atau regulasi ini stagnan, ya, yang kita inginkan kan ada perubahan, ada penyempurnaan terhadap regulasi sehingga kemampuan Bawaslu mungkin dalam melakukan penanganan pelanggaran itu bisa lebih maksimal, tetapi ternyata yang kita harapkan regulasinya tidak berubah, maka menurut saya sebagai narasumber bahwa Bawaslu ini kewenangannya tidak hanya sebatas di penanganan pelanggaran saja. Kita memiliki kewenangan lain, diantaranya kewenangan untuk melakukan pencegahan dan melakukan pengawasan. Dan itu semuanya sudah diatur dalam peraturan Bawaslu sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, berkaitan dengan stagnasi tersebut, ya kita tinggal memaksimalkan perintah-perintah Bawaslu yang telah diturunkan kepada kita melalui peraturan Bawaslu. Sebagai contoh, berkaitan dengan kegiatan pencegahan, maka tentunya pengawasan partisipatif atau pelibatan masyarakat di dalam kegiatan pengawasan itu masih sangat minim perintah Bawaslu yang bisa kita wujudkan. Jadi masih banyak perintah-perintah Bawaslu yang berada di dalam Perbawaslu 2 tahun 2023 itu berkaitan dengan pengawasan partisipatif belum dapat kita wujudkan. Nah, sebagai contoh kami di Bawaslu Kota Kendari, ya terkait dengan Perbawaslu pengawasan partisipatif ini itu baru bisa melaksanakan pojok pengawasan. Dan dulu juga pernah melaksanakan kampung pengawasan partisipatif, kemudian forum warga. Nah, bentuk-bentuk lainnya ini belum dapat kami wujudkan. Nah, terkait dengan stagnasi regulasi, ya saya kira hal-hal ini perlu kita maksimalkan. Hanya mungkin ada perubahan di kebijakan anggaran mungkin yang didorong untuk memaksimalkan kegiatan ini, karena kalau stagnasi di regulasi penanganan pelanggaran mungkin itu masih tetap, maka kita mungkin perlu lebih turun ke bawah, memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya dugaan pelanggaran di masa pemilu dan pemilihan. Dalam beberapa waktu yang lalu juga kan ada penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI. Di situ Bawaslu juga terlibat sebagai di dalam kegiatan tersebut. Dan pada kesempatan itu saya juga sempat menyampaikan aspirasi, ya bisa dibilang aspirasi pribadi, bisa juga aspirasi secara kelembagaan, karena Bawaslu Kabupaten Kota juga menjadi panitia dalam panitia pembantu di dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Saya menyampaikan bahwa kalau bisa anggaran untuk pengawasan partisipatif ini juga ditingkatkan dan melalui DPR itu didorong untuk dimaksimalkan, karena isu-isu yang berkembang pasca pemilu dan pemilihan ini kan maraknya politik uang, kemudian maraknya pelanggaran yang terjadi sehingga di dalam pemungutan suara itu antara pemberi dan penerima uang ini kan harusnya dijerat dengan sanksi hukum. Nah, faktanya bahwa dalam beberapa kasus yang kami temui di Bawaslu Kota Kendari, masyarakat yang menjadi objek penerima dari politik uang ini itu ternyata tidak memiliki pemahaman terkait dengan regulasi tersebut. Nah, sehingga begitu kita menerapkan hukum kepada masyarakat yang tidak tahu menahu terhadap adanya larangan tersebut, maka yang muncul kemudian adalah rasa iba. Bagaimana kita menghukum penerima dari politik uang tersebut kalau mereka sendiri tidak memahami, ada enggak aturannya bahwa kita dilarang menerima uang ketika diberikan pada
hari pemungutan suara seperti itu. Sehingga dorongan untuk memperkuat pengawasan partisipatif itu saya kira perlu kita masifkan di saat adanya kejadian regulasi yang stagnan. Karena bentuk pengawasan partisipatif ini kan ya suatu kewajiban bagi Bawaslu untuk mendekatkan lembaganya kepada masyarakat. Ya. Kemudian di forum ini juga saya ingin katakan bahwa pengawasan partisipatif itu tidak boleh kita pisahkan dengan pendidikan politik. Bahwa pengawasan partisipatif itu adalah di dalam peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023 dia disampaikan bahwa pengawasan partisipatif itu adalah sebagai pendidikan politik. Jadi jangan lagi kita pisahkan antara pendidikan politik dulu, kemudian baru kita laksanakan pengawasan partisipatif. Tetapi begitu kita melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif, maka dengan sendirinya kita juga melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber. Saya kembalikan kepada penanya, Bapak Andil, apa ada tanggapan terkait dengan jawaban dari narasumber tadi? Kalau sudah tidak ada, Apa ada tanggapan kepada Bapak Andil terkait dengan jawaban dari narasumber? Ya, cukup Pak Moderator, mantap, keren. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada lagi kepada Bapak Ibu peserta yang ingin berdiskusi atau bertanya terkait dengan tema kita pada hari ini. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Haji Heri Iskandar sebagai pemantik. Mungkin ada hal yang ingin ditanggapi terkait dengan pertanyaan dari penanya tadi. Halo, ya, baik. Terima kasih, Pak Moderator. Kayaknya saya dapat honor 2 ini narasumber dengan pemantik. siap tim. Jadi baik, atas pertanyaan yang disampaikan Saudara Andil tadi, saya pikir pertanyaan yang bagus. Kedua, pertama apresiasi dulu kepada Pak Andil. Pak Andil ini dari beberapa sesi ngobrol Kamis ini cukup aktif sebagai peserta. Kita berharap juga sebenarnya teman-teman CPNS yang baru dan P3K yang baru terlatih, artinya banyak sumbangsi pemikiran di dalam diskusi ini. Tentu diskusi ini kan kita mencari suatu hal yang nantinya dapat dijadikan referensi buat kita semua. Baik itu referensi dalam hal perbaikan regulasi dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, jika regulasinya stagnan, tentu kita akan mengulang posisi yang sama pada pemilu yang selanjutnya. Nah, yang saya berharap dari diskusi kita hari ini, jika regulasi yang stagnan ini tentu untuk memperkuat eksistensi Bawaslu, tentu bukan dengan cara-cara yang biasa seperti kemarin kita lakukan. Harus ada cara-cara luar biasa, walaupun dengan batasan kewenangan tersebut tadi, memang secara kumulatif persoalan ini memang ada pada batasan kewenangan kita. Kita yang kerja, tahap pemberkasannya apa segala macam, ujungnya misal kalau ASN kita titip di BKN-nya. Terus kalau hal-hal lain misalnya yang berhubungan dengan
teknis penyelenggaraan, misal PSU kita titip di. Nah, rekomendasi itu juga belum sepenuhnya kuat karena tentu masih mengalami challenge di instansi masing-masing. Nah, dari diskusi hari ini sebenarnya kita ingin tentu ada langkah-langkah maju di pemilu ke depan jika memang regulasi yang dimaksud tadi stagnan tidak berubah. Ini kan bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Yang mungkin terjadi itu tadi ya mungkin ada pemangkasan masa jabatan jika dilaksanakan pemilu rekrutmen serentak. Nah, yang tentunya kalau itu kan bukan ranah yang penting untuk kita campuri karena sepenuhnya adalah domain pembuat peraturan, dalam hal ini tentu eksekutif dan legislatif. Yang ke depan kita harus pikir betul-betul, ya saya berpikir bahwa jika regulasi ini stagnan, ya kiat-kiat apa yang kita lakukan sehingga eksistensi kita ini tentunya dapat lebih daripada apa yang sudah kita laksanakan di pemilu-pemilu tersebut. Sehingga misalnya eksistensi yang dimaksud apa yang diperkuat, misalnya sosialisasinya atau pendidikan pemilihnya, atau kita masuk pada penanganan pelanggarannya. Itu yang tentunya harus ada kiat yang dapat kita lahirkan menjelang pemilu berikutnya jika regulasi ini stagnan. Itu mungkin dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau soal apa yang ditanyakan Pandil tadi soal riset penyelenggara pemilu itu kita tidak masuk pada domain tersebut, tetapi kalau saya berpikir kita akan menjawab tantangan tersebut, kita akan mengakumulasi persoalan-persoalan ini dan melahirkan solusi-solusinya sehingga kita akan menjawab hal-hal tersebut dengan solusi yang konkret. Kita akan menjawab kenapa Bawaslu masih harus ada di pemilu selanjutnya. Nah, itu cara kita menjawab sebenarnya. Tidak usah masuk pada ranah perdebatan tersebut. Memang wajar juga kritik-kritik seperti itu datang. Kita juga kemarin di salah satu acara bedah buku kan ada juga yang mengatakan bahwa ya bubarkan saja itu Bawaslu. Kita tidak tahu kata itu keluar, bubarkan itu sebenarnya orang-orang seperti ini harus kita ajak diskusi sejauh mana pemahamannya. Statement bubarkan itu lahir dari analisa seperti apa. Nah, itu jawaban-jawaban yang harus kita siapkan. Nah, saya berharap sebenarnya dalam konteks diskusi kita ini dari Kamis ke Kamis ini lebih banyak menghasilkan solusi-solusi atau bahasa ininya kalau planning kita itu lebih siap di pemilu selanjutnya. Misalnya kalau regulasinya berubah, kita ingin menitip pada regulasi mana yang dirubah. Misalnya penambahan kewenangan terhadap Bawaslu. Jika regulasinya tidak berubah, kita bersiap dengan visi yang lebih baik atau visi yang lebih visioner istilahnya daripada apa yang sudah kita lakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan selaku pemantik. Silakan saya kembalikan moderator untuk memandu jalannya diskusi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada pemantik kita. Saya ada pertanyaan dari Pak Mustar. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk dapat memperkenalkan diri. Pada Bapak kami persilakan.
Oke, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Tenggara yang sempat bergabung. Yang saya hormati Kepala Sekretariat beserta jajaran Bawaslu Provinsi Tenggara yang sempat bergabung. Yang saya hormati narasumber diskusi Kamis kita hari ini. Yang saya hormati teman-teman ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Kepala Sekretariat beserta jajaran Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah. Jadi tadi sedikit menyimak terkait dengan diskusi kita hari ini. Temanya yang sangat luar biasa. Seperti disampaikan oleh Pak narasumber tadi, bahwa sesungguhnya ini harusnya tema ini diskusikan tingkat nasional. Alhamdulillah juga kita mendapatkan kesempatan, kemudian begitu luar biasa menyampaikan materinya oleh narasumber, bahwa memang terkait dengan tantangan Bawaslu dalam arsitektur kepemiluan baru. Sedikit mungkin saya menyampaikan bahwa Bawaslu ini ditinjau berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, kemudian itu meliputi penyusunan standar tata laksana dan kemudian tata laksana penyelenggaraan pemilu. Kemudian Bawaslu juga harus melakukan pencegahan, dalam hal ini melakukan pencegahan dan penindakan. Saya sedikit menyampaikan juga bahwa kita ini tantangan, jangankan tantangan dalam aspek pemilihan baru, bahwa tantangan kita dalam arsitektur pemilihan yang kemarin saja atau yang lama sangat luar biasa, Pak. Saya sedikit mungkin bercerita, karena memang diskusi kami kita ini kan saya lihat selalu di YouTube kan. Mudah-mudahan banyak yang menonton, dan kami juga beberapa kali hubungi teman-teman terkait dengan plus minus diskusi kami kita. Jadi tantangan kemarin itu sangat banyak dan luar biasa, apalagi itu berkaitan dengan penindakan kita. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kemarin ya, itu kita kemudian dituntut oleh publik untuk kemudian melakukan penindakan agar itu kemudian menimbulkan efek jerah bagi pelanggar pada saat pelaksanaan tahapan kita. Apakah itu di pemilu maupun pilkada atau pemilihan kepala daerah kemarin. Kemudian kita juga Bawaslu kemarin ya, itu dituntut untuk kemudian semua yang dianggap oleh publik itu pelanggaran harus kita tindak. Sementara ya, banyak kemudian yang dianggap itu pelanggaran, ya, dugaan pelanggaran yang itu terdapat kekosongan norma. Sehingga tantangan-tantangan seperti ini ya, itu perlu kita diskusikan. Apakah kemudian kita melaksanakan pengawasan partisipatif untuk menghindari atau minimalisir pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Saya sedikit bercerita ya, bahwa pada saat kita pelaksanaan, karena ini berhubungan dengan kepuasan publik yang harus kita tunjukkan sebenarnya pada saat kita melaksanakan tahapan kemarin, apalagi berkaitan dengan penindakan. Saya kemarin ya, mungkin terjadi hampir semua kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara itu kita melaksanakan penindakan netralitas yang kita rekomendasikan ke aparatur sipil negara. Ya, apakah itu berkaitan dengan kode etik dan jiwa korps aparatur sipil negara sebagaimana termuat dalam PP 4 tahun 2004 maupun Undang-Undang tentang ASN nomor 20 tahun 2023. Bahwa setelah bubarnya KSN yang kemudian setelah rekomendasi kita muaranya ke sana, itu KSN kemudian langsung melaksanakan proses-proses itu sehingga mengeluarkan sanksi yang sangat spesifik. Beda dengan BKN. Karena saya mungkin Sulawesi Tenggara pertama audiensi langsung dengan
Badan Kepegawaian Negara wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, ternyata mereka pada saat melaksanakan tahapan proses penanganan pelanggaran ASN itu, Pak, masih sangat banyak kemudian keluhan mereka, apakah terkait dengan anggaran maupun terkait dengan sumber daya manusia yang mereka miliki. Sehingga ya, publik melihat kita ternyata Bawaslu ini dalam melaksanakan penindakan ASN, Pak, netralitas ASN itu tidak ada juga istilah tidak ada efek jerah, kemudian tidak kemudian menimbulkan para ASN itu kemudian tidak melakukan kesalahan kembali. Karena saya contohkan, setelah kita kemudian melaksanakan rekomendasi, ternyata BKN kemudian mengeluarkan sanksi berupa disiplin, tetapi dikembalikan kembali di Badan Kepegawaian Daerah, yang itu kemudian disidangkan melalui melalui bidang disiplin pegawai negeri, dan itu akan disidangkan oleh BKPSDM daerah sendiri, ya kan, bersama sekretaris daerah. Sehingga ini kemudian sangat menguntungkan daripada peserta yang kemudian itu masih dalam mempertahankan atau istilahnya mempertahankan periode kedua lah, kan begitu. Sehingga terjadi kita ada salah satu kabupaten kota di Sultra ini, supaya publik tahu juga bahwa ada salah satu kabupaten kota Sultra ini, itu kemudian sudah direkomendasikan ke BKN, tetapi dia mendapatkan promosi jabatan, Pak. Bukan lagi dia didemosi, kan begitu. Dia diberikan, kemarin saya dapat informasi bahwa dia itu sekarang ini menjadi pelaksana sekda, sekretaris daerah. Ini kan lucu. Sehingga publik perlu mengetahui ini. Tetapi poinnya adalah saya satu. Dengan kondisi regulasi kita yang seperti ini, itu tentu kita harus kemudian bekerja supaya publik itu betul-betul melihat kita bahwa kita ini sebagai penegak hukum undang-undang pemilu dan pemilihan. Nah, kita tentu harapan kita adalah satu-satunya yaitu dengan mengintenskan itu pengawasan partisipatif kita atau pendidikan politik kita, ya, yang harus kita sangat intenskan, karena hanya itu saya pikir untuk kemudian kita mengakali ini dengan cara mengantisipasi ini dengan cara menyampaikan bahwa hal-hal inilah melanggar. Tetapi saya melihat hari ini kita kemudian melaksanakan pengawasan partisipatif itu hanya itu saja, Pak. Dan ini kita laksanakan selama pemilu dan pemilihan, itu kemudian tidak melahirkan sebuah tidak melahirkan suatu hasil yang luar biasa, karena banyaknya pelanggaran dari pemilu dibandingkan dengan pilkada kita kemarin. Nah, menurut kita semua, apakah itu narasumber maupun teman-teman Bawaslu kabupaten kota yang lain, ya, untuk kita diskusikan, kira-kira kegiatan seperti apa sih sebenarnya yang betul-betul konkret dan bisa kemudian ini kita jadikan sebagai senjata jitu kita dalam melaksanakan pengawasan partisipatif atau pendidikan pemilu, supaya pemilih kita betul-betul sadar dan cerdas dalam melaksanakan tahapan pemilu maupun pemilihan. Saya kira itu mungkin, ya, sembari kita menunggu regulasi baru, mudah-mudahan ini bisa kemudian membuat kita bisa bekerja dikuatkan dengan regulasi baru. Saya kira itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya kira langsung saja kepada Bapak narasumber untuk dapat menjawab dari diskusi kita di hari ini. Ya, baik, terima kasih. Saya kira ini merupakan masukan dari Saudara Mustar ya, Mustar tadi, yang memberikan pandangannya terhadap kondisi regulasi kita, di mana beliau tadi sudah dengan jelas mempresentasikan kondisi-kondisi yang pernah dilalui di dalam pemilu atau pemilihan, di mana terhadap penanganan pelanggaran yang dilakukan, bahwa
Bawaslu memang masih memiliki batasan di dalam menjatuhkan sanksi, utamanya terkait dengan pelanggaran netralitas ASN, sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Ustaz tadi, bahwa seringkali rekomendasi yang dihasilkan oleh Bawaslu kemudian disampaikan kepada lembaga yang berwenang untuk menegakkan disiplin pegawai negeri, itu seringkali berakhir hanya sampai di batas rekomendasi, dan tindakan selanjutnya membuat publik atau masyarakat kecewa. Nah, contoh-contoh tadi sudah diurai secara jelas sekali, bahkan sampai menyebutkan langkah-langkah koordinasi yang dilakukan sehingga memastikan betul apakah ASN ini mendapatkan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh KSN maupun BKN, tapi ternyata malah ASN yang sudah divonis melanggar dan direkomendasikan oleh Bawaslu kepada KSN atau BKN, ternyata pada akhirnya yang bersangkutan ASN tersebut justru memperoleh reward. Dalam hal ini mungkin kenaikan pangkat atau ya tidak dijatuhi hukuman pelanggaran netralitas ASN. Ya, jadi memicu pendapat publik bahwa Bawaslu ini tidak melakukan tindakan terhadap itu, maksudnya tidak mengeluarkan sanksi terhadap itu. Padahal Bawaslu sangat terbatas dengan kewenangannya yang hanya sampai pada merekomendasikan. Nah, berkaitan dengan ini saya kira hal yang sama juga ya mungkin pernah terjadi di Bawaslu Kota Kendari seperti ini, ya, terkait dengan batas kewenangan kita yang hanya sampai merekomendasikan, yang pada akhirnya ASN yang telah melakukan pelanggaran tersebut diberi hadiah, malah bukan diberikan sanksi tetapi diberi hadiah kenaikan pangkat. Dan ya publik bertanya-tanya, walaupun tidak disampaikan secara langsung, tetapi kita mendengarnya dari informasi berantai dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain. Bagaimana ini? Kenapa ada dulunya melanggar kok sekarang sudah jadi pangkatnya sudah naik dan ya mungkin sudah jadi pejabat apalah di tingkatan kabupaten dan kota seperti itu. Nah, selanjutnya terhadap hal ini saya kira bentuk-bentuk penguatan yang harus kita lakukan memang kalau ya salah satunya adalah melakukan sosialisasi secara terus-menerus bahwa kita memiliki peraturan Bawaslu terkait dengan pengawasan partisipatif yang dimana semua agenda-agenda Bawaslu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pencegahan terhadap terjadinya dugaan pelanggaran ini disalurkan lewat giat-giat sosialisasi dalam bentuk pengawasan partisipatif. Mungkin di dalam prosesnya bentuk-bentuk kegiatan pengawasan partisipatif yang selama ini sering kita lakukan, ya bisa jadi perlu kita evaluasi juga bahwa kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan kan basisnya di hotel-hotel besar, kemudian dengan mengundang beberapa orang perwakilan dari tokoh masyarakat atau dari pemerintah, bahkan ASN juga kita hadirkan di forum-forum tersebut, tetapi ya efeknya masih sama, bahwa pelanggaran terhadap netralitas ASN itu masih juga terjadi. Bahkan ada kabupaten yang jumlahnya menurun, ada yang tidak ada sama sekali catatan terkait pelanggarannya, ada juga yang justru semakin banyak catatan terkait pelanggaran netralitas ASN-nya. Nah, sehingga model untuk pelaksanaan kegiatan partisipatif saya kira yang masih
jarang kita lakukan, yaitu kita perlu mencermati kembali Perbawaslu kita bahwa akses terhadap informasi berkaitan dengan tugas dan kewenangan atau tanggung jawab dan kewenangan Bawaslu itu masih belum dirasakan menyeluruh oleh masyarakat, sehingga mungkin di dalam Perbawaslu sebagai contoh ya, program pojok pengawasan ini kan adanya di kantor Sekretariat Bawaslu Kota Kendari. Nah, kita sendiri sama-sama tahu bahwa pojok pengawasan ini merupakan ruang yang kalau saja masyarakat secara menyeluruh bisa mengaksesnya, maka ya mungkin sosialisasi tentang larangan-larangan, kemudian adanya sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti netralitas ASN itu bisa dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas. Nah, ruangnya ada di dalam Perbawaslu 2 tahun 2023 itu. Ya, pojok pengawasan ini tidak hanya sekedar berada di kantor Bawaslu Kota Kendari, tetapi bisa kita pindahkan ke ruang publik. Nah, sebagai contoh, kami kemarin di Bawaslu Kota Kendari membuat satu biner pojok pengawasan yang di dalamnya ada posko aduan masyarakat. Jadi di dalam pojok pengawasan itu kami integrasikan perintah Bawaslu RI terkait posko aduan masyarakat berkaitan dengan data pemilih berkelanjutan. Jadi kami melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pihak kelurahan, sekaligus menempatkan biner kita di sana yang bertuliskan tentang pojok pengawasan yang di dalamnya ada posko aduan masyarakat. Nah, ketika jadi di sini kita menyederhanakan sebenarnya bahwa ruang yang dimaksud di dalam pojok pengawasan itu ya kalau bisa tidak kita pandang lagi sebagai ruang yang di dalamnya ada semacam buku yang tersusun, rak-rak buku yang berisi kemudian yang berisi literatur terkait pengawasan pemilu, tetapi ruang yang kita maksud di sini mungkin ruang digital. Jadi kita membawa biner, kemudian menempatkan pojok pengawasan kita di salah satu titik yang telah ditentukan oleh pihak kelurahan, kemudian di situ masyarakat yang datang berkunjung di kantor kelurahan, ya bahwa kantor kelurahan ini adalah tempat yang kita anggap paling sering dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian di sana ada juga ASN, ya bisa melakukan pengecekan secara digital melalui smartphone yang mereka miliki. Begitu mereka masuk di pojok pengawasan Bawaslu Kota Kendari, maka informasi terkait kelembagaan di Bawaslu Kota Kendari itu bisa langsung diakses secara digital, bukan lagi di satu ruangan yang penuh dengan literatur dan ada kursi tempat duduk untuk kita membaca. Tetapi yang kita manfaatkan di sini adalah ruang digital. Jadi begitu mereka masuk di situs Bawaslu Kota Kendari, maka informasi terkait kelembagaan Bawaslu Kota Kendari bisa diakses. Dan kebaruan terhadap proses pengawasan yang sementara kita lakukan sekarang, yaitu pemutahiran data pemilih berkelanjutan, di sana juga kita menyediakan link milik KPU terkait cek DPT online, di mana masyarakat yang belum terdata sebagai pemilih di pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini bisa melakukan ceknik di situ, dan jika namanya belum terdaftar itu bisa langsung menyampaikan kepada Bawaslu Kota Kendari melalui WhatsApp atau scan barcode yang sudah tersedia di dalam satu biner pojok pengawasan. Ya, jadi kita menyandingkan ini. Jadi dua Perbawaslu kita gabungkan di dalam satu ruang digital sehingga itu bisa diakses oleh masyarakat. Jadi Perbawaslu 1 tahun 2025 dan Perbawaslu 2 tahun 2023 yaitu pengawasan partisipatif pojok pengawasan digabungkan dengan Perbawaslu 1 tahun 2025 yaitu posko aduan masyarakat berkaitan dengan PDPB. Nah, saya kira giat-giat seperti yang ini mungkin perlu kita masifkan. Hanya saja kan untuk anggaran pelaksanaan kegiatan ini, ya mungkin disinilah keterbatasan kita sebagai Bawaslu di tingkat kabupaten kota. Seandainya
anggaran pengawasan partisipatif itu bisa ditingkatkan, maka jangkauan kita bisa jauh lebih luas. Dan tadinya kegiatan itu dilaksanakan di hotel dengan peserta yang terbatas, mungkin bisa lebih luas. Kita bisa masuk ke ruang-ruang publik di mana semua informasi berkaitan dengan larangan, kemudian terhadap larangan di dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan itu dapat diakses oleh masyarakat, dan hasilnya adalah penyadaran kepada masyarakat bahwa di dalam pemilu maupun pemilihan kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada ide-ide lain dari teman-teman ketua dan anggota yang menjadi narasumber, yang menjadi peserta di dalam kegiatan ini, dan kami terbuka terhadap hal itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber. Mungkin ada tanggapan kembali kepada Bapak Mustar. Terima kasih narasumber untuk kedua kalinya, bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, selama ini kita kemudian rata-rata ya 17 kabupaten kita sudah melaksanakan pengawasan partisipasi seperti itu. Tetapi poinnya yang saya dapat adalah itu terkait dengan evaluasi, bahwa dari sekian banyaknya kegiatan kita, apakah itu secara online maupun offline, kemudian terdapat beban anggaran, kita laksanakan kegiatannya di hotel atau di mana saja, hanya kita melihat kadang-kadang setelah kegiatan kita selesai, tidak ada kemudian evaluasi sejauh mana keberhasilan kegiatan itu sendiri. Saya kira ini mungkin ya menjadi introspeksi kita, terlebihkan Bawaslu Kabupaten Muna untuk kemudian menyusun langkah-langkah evaluasi ini, bahwa sudah sampai di mana sih sebenarnya keberhasilan kita. Saya kira itu mungkin. Terima kasih Pak narasumber, Pak Erhan, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Mustar selaku penanya. Saya membuka satu sesi pertanyaan lagi. Jam berapa, Ustaz? Jam 12. Jam 12. Ya. Mungkin ada satu penanya lagi kepada Bapak Ibu peserta. Baik, terima kasih. Berhubung sudah tidak ada penanya lagi, saya kembalikan kepada pemantik untuk dapat memberikan kata penutup pada kegiatan kita di hari ini. Pada Bapak Haji Heri Iskandar, saya persilakan. Kepada Bu Olip. Kepada Bu Olip, mungkin Pak Kabak, Bu Kabak, mungkin dapat menutup kegiatan kita di hari ini. Ya, sini saya tutup dulu gitu. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada narasumber kita untuk dapat menutup di kegiatan kita di hari ini. Ya, baik, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Mustar tadi, bahwa evaluasi memang harus terus kita lakukan, bahwa apa yang kami lakukan di Bawaslu Kota Kendari itu juga merupakan bagian dari evaluasi tadi. Sehingga kami membutuhkan adanya pojok pengawasan di kelurahan, karena yang di kantor tidak efektif, tidak ada kunjungan dari masyarakat, sehingga kita pindahkan. Nah, itu mungkin bagian dari evaluasi, hanya saja perlu dimasifkan. Masifkan bagaimana? Ya kita butuh dukungan personil dan anggaran untuk bisa mewujudkan itu. Untuk Bawaslu kita lebih baik dalam menjangkau semua lapisan pemilih. Ya, seperti itu.
Ya, saya mungkin apa masih ada ya? Kalau untuk kesempatan ini karena saya memantau juga dari sini bahwa sudah tidak ada yang melakukan raise hand, yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Oh, ada Pak Boleh Kasih. saya yang kasih tanggapan. Izin mungkin kepada Pak Riki. Pak Kasek Provinsi dapat memberikan arahan terhadap tema diskusi kita di hari ini. Pada Bapak kami persilakan. Izin kepada Pak Kasek Provinsi untuk dapat memberikan arahan terhadap diskusi kita di hari ini. Boleh. Mungkin kepada saudara kita, Pak Riki, dapat memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait tema kita. Ada yang boleh, ada yang boleh. Oke, baik. Masih ada berapa menit kita ini untuk diskusi? Kurang lebih masih 11.30 ya. Saya sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau melihat tema diskusi kita hari ini, berbicara soal reposisi dan Bawaslu, tantangan Bawaslu terhadap arsitektur pemilu ke depan, ini tidak lepas sebetulnya dari pasca putusan MK nomor 135 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal, ya. Apa yang ingin saya jelaskan di sini? Pemisahan jadwal pemilu ini menciptakan dua siklus pengawasan yang terpisah. Pertama dari aspek ruang lingkup pengawasan. Ya, bagaimana kemudian Bawaslu kini menghadapi dua siklus pengawasan yang berdiri sendiri, satu untuk pemilu nasional dan satu untuk pemilu lokal. Nah, ini memerlukan mekanisme yang berbeda dari aspek pencegahan maupun aspek penindakannya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menyikapi dua hal ini atau langkah-langkah antisipasi kita menghadapi dua siklus yang ini? Nah, itu yang pertama. Kemudian dari sisi instrumen kerja, ini juga penting. Perlukah kita untuk merevisi total SOP pengawasan? Misalnya formulir laporan atau formulir hasil pengawasan. Ini saya minta pandangan dari narasumber. Kemudian yang terakhir soal peningkatan beban kerja, ya. Beban kerja ini Bawaslu akan terjadi 2 kali dalam satu periode, ya. Baik itu pemilu dan pemilu lokal. Nah, ini pasti menuntut evaluasi secara menyeluruh personil kita, terutama pengawas ad hoc di tingkat kecamatan dan lapangan. Nah, ini menurut narasumber, bagaimana langkah-langkah kita ke depan menghadapi situasi ini? Dan yang terakhir, ini hanya sekedar informasi bahwa insya Allah hari Senin kita akan adakan kegiatan baru, ya, Bawaslu Sulawesi Tenggara, kajian seputar isu, yang dimana kegiatan ini mengadopsi kegiatan atau acara-acara di stasiun televisi nasional. Kalau pernah lihat atau pernah tonton
acara ILC, catatan demokrasi, kemudian rakyat bersuara, mekanismenya seperti itu nanti modelnya. Kita akan hadirkan lebih daripada satu narasumber. Kita akan minta pandangannya, pendapatnya terkait tema yang akan kita diskusikan, dan teman-teman atau audiens yang hadir dalam kegiatan tersebut, kita bisa diskusi ya, kita bisa berdebat tentang berbagai hal, khusus tema yang akan kita diskusikan nantinya. Dan untuk tema perdana, kita akan angkat terkait dengan politik uang. Politik uang Bawaslu bisa apa? Saya pikir ini akan sangat menarik kalau kita bisa diskusikan bersama. Dan ujungnya tentu ini tidak hanya diskusi yang tidak bermanfaat, tetapi harapan kami dengan kegiatan ini bisa melahirkan rekomendasi atau kesimpulan yang dapat kita jadikan sebagai pegangan atau bekal kita dalam melakukan kerja-kerja pengawasan pada pemilu selanjutnya. Dan di akhir nanti tentu yang membedakan dengan obrolan kami sini, akan ada peserta terbaik, 3 terbaik dari kegiatan nantinya. Dan itu langsung ditunjuk oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan berhak mendapatkan reward berupa sertifikat penghargaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, moderator dan narasumber dan pimpinan yang hadir pada kegiatan kali ini. Demikian. Baik, terima kasih. Saya kira langsung saja dijawab oleh narasumber kita. Pada Bapak Karam, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Saya kira baik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Riki tadi, yang mengaitkan tema kita dengan bahwa kondisi pemilu kita ini dihadapkan dengan adanya putusan MK 135 yang memisahkan menjadi 2 siklus, di mana antara pemilu nasional dan pemilu lokal itu dipisahkan. Kalau berdasarkan putusan MK-nya itu dengan model pemungutan suara dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, kemudian DPD, presiden dan wakil presiden itu dipisahkan dengan hari pemungutan suara untuk pemilihan DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten kota, dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang dilakukan 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD serta presiden dan wakil presiden itu dilakukan. Nah, bagaimana kita menyikapi 2 siklus tersebut? Ya, saya kira tentunya kita akan dihadapkan dengan tantangan baru untuk Bawaslu, utamanya di Bawaslu Kabupaten Kota sampai dengan di tingkat ad hoc. Nah, terhadap ini, ya saya kira Bawaslu harus siap dengan kondisi model yang telah ditetapkan melalui putusan MK tersebut, dan kalau itu berlaku ya mau tidak mau kita harus menyiapkan diri untuk hal tersebut. Kemudian apakah perlu melakukan revisi terhadap formulir laporan yang selama ini digunakan oleh Bawaslu, utamanya Bawaslu Kabupaten Kota? Saya kira penyempurnaan itu tetap kita perlukan, di mana
apabila masih dianggap kurang, kemudian kita lengkapi ya, saya kira ini akan berdampak baik terhadap kerja-kerja pengawasan yang akan kita lakukan. Kemudian terhadap dua kondisi ini, bagaimana dengan beban kerja kita sebagai penyelenggara pemilu, utamanya pengawas di tingkat ad hoc. Saya kira dinamikanya akan berbeda ketika dua siklus pemilu ini diberlakukan. Nah, kemarin juga kita sudah menghadapi model pemilu yang awalnya hanya memilih yang belum diserentakkan di dalam satu momentum pemilihan. Nah, saya kira untuk yang dua siklus ini pasti bisa kita lalui. Cuman mungkin memang beban kerja akan berbeda dengan yang akan kita lalui apabila dua siklus ini diberlakukan. Sehingga penguatan-penguatan kelembagaan di lingkungan Bawaslu, kemudian Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, sampai ke tingkat ad hoc itu memang ya kita butuhkan untuk memperkuat kesiapan kita sebagai pengawas pemilu ketika siklus pemilihan ini, yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal, itu diberlakukan dan sudah dimuat di dalam undang-undang, dan kita siap untuk melaksanakan itu. Ya, saya kira itu jawaban saya sebagai narasumber. Dari teman-teman lain mungkin bisa berikan masukan terhadap hal ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada narasumber kita. Mungkin ada tanggapan 2 menit kepada penanya Pak Riki. 2 menit saja. Ada tanggapan Pak Riki? 2 menit saya persilakan Ibu Kabak untuk menutup. Baik. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Kabak kita, Ibu Olivia, untuk dapat menutup Terima kasih kegiatan atas kita. jawabannya. Siap, Pak. siap. Untuk dapat menutup kegiatan kita pada hari ini. Diskusi lagi. Baik, terima kasih moderator, karena saya melihat di ruang Zoom ini Pak Heri tidak ada. Saya juga sudah WA, tidak aktif, mungkin sedang dalam kegiatan, jadi saya mewakili saja pimpinan kami. Izin mungkin Pak Kasek ada di dalam ruang Zoom ini. Saya menutup kegiatan kita. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota. Terima kasih juga kepada Bapak narasumber, Pak Arham, dan moderator yang sudah membawakan materi pada kegiatan ngobrol Kamis hari ini. Saya harap materi yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat kita semua, menambah pengetahuan kita tentang kepemiluan, dan juga mungkin membawa keberkahan bagi kita semua. Demikian saya tutup kegiatan ngobrol Kamis pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Demikianlah tadi diskusi mingguan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan pemantik. Saya Ratno Erwin Amir, memohon maaf apabila dalam memandu kegiatan ini terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.